DMI akan dipergunakan sebagai kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Dan emak-emak pasti manggut-manggut tanda setuju. Pendorong utama pergantian itu disebabkan impor LPG yang terus membengkak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang terus naik. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di Jakarta menyebutkan impor LPG sebesar 5 hingga 6 juta ton per tahun. Impor sebesar itu menghabiskan cadangan devisa 50 hingga 70 triliun rupiah per tahun. Kedepan angka ini diperkirakan terus melonjak. Dengan mengganti DMI yang berasal dari batu bara, diharapkan kemandirian energi bisa terjadi ke depan. Sebab Indonesia memiliki cadangan batu bara yang tidak bakal habis sampai 100 hingga 200 tahun ke depan. Apalagi kecenderungan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar semakin turun. Jadi soal ketersediaan DMI nantinya tidak perlu dikhawatirkan. Proyek investasi yang berkaitan dengan energi terbarukan tersebut akan masuk pada Januari 2022. Kelebihan DMI ini memiliki harga yang lebih murah, sehingga tidak hanya mendapatkan subsidi impor, tetapi juga kedaulatan energi bisa perlahan-lahan didorong. Pembaruan energi ini adalah kerjasama antara Air Product and Chemical dengan Pertamina serta perusahaan lainnya. Investasi ini merupakan oleh-oleh usai melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEI). Total investasi 44,6 miliar US dollar atau 636 triliun rupiah yang didapat dari Uni Emirat Arab, 13 hingga 15 miliar US dollar diantaranya atau sekitar 185 hingga 214 triliun rupiah digunakan untuk hilirisasi terhadap batu bara kalori rendah. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU yang telah ditandatangani antara BKPM dengan APCI pada 4 November 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab, dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai langkah konkret dari nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi garing BKPM ini, Air Products juga langsung menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN dan perusahaan nasional. Air Product melakukan investasi dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi dalam rangka bagaimana mendapatkan pengganti LPG dari batu bara, yaitu DMI. Air Product melakukan investasi dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi dalam rangka bagaimana mendapatkan pengganti LPG dari batu bara, yaitu DMI. Tujuan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang transformasi ekonomi serta untuk mengurangi impor. Seperti dilansir bukaberita.com, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana kepada Detikcom menguraikan, DMI adalah hasil olahan atau pemrosesan sedemikian rupa dari batu bara berkalori rendah. Sifatnya serupa layaknya LPG, meski panas yang dihasilkan sedikit lebih rendah. Intinya, jika LPG yang ada saat ini merupakan berbasis minyak bumi, maka DMI berbasis batu bara. Bentuk akhir DMI nantinya akan disalurkan sama seperti LPG, yakni dalam bentuk tabung. Lantas, berapa harganya? Hingga saat ini belum bisa diketahui pasti berapa perkiraan harga DMI. Pemerintah sedang mengupayakan harganya bisa lebih murah dari LPG agar masyarakat tertarik untuk berpindah dari LPG ke DMI. Kalau lebih mahal, pasti tidak menarik dong.
Pokoknya akan ada regulasi yang mengatur harga DMI sesuai hitungan pemerintah. Terus, bagaimana soal keamanannya? Pengamat energi dan pertambangan Fahmi Radi mengatakan, penggunaan DMI untuk masak pasti aman karena telah melalui proses gasifikasi. Di tahap itulah batu bara akan dikonversi menjadi produk gas yang dapat digunakan untuk kebutuhan energi. Kalau DMI pastinya aman karena tekanan gas dari DMI untuk rumah tangga tidak besar. Jadi bisa dipastikan aman, kata Fahmi. Meski begitu tidak dapat dipungkiri bahwa resiko penggunaan DMI terhadap kesehatan sedikit ada dibanding dengan penggunaan LPG. Resiko bahaya cenderung sedikit jika dibandingkan dengan penggunaan LPG, terangnya. Dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minyak dan Bumi dijelaskan, karakteristik DMI memiliki kesamaan sifat baik kimia maupun fisik dengan LPG. Karena mirip, DMI dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada sekarang, seperti tabung, storage, dan handling existing. Kelebihan lain dari DMI yaitu bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk bahan yang dapat diperbaharui, antara lain biomasa, limbah, dan coalbed methane (CBM). Namun saat ini batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DMI. Nah, begitu Mama. Jadi ke depan, siap-siap menggantikan gas LPG dengan DMI ya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90. Salam Bapak Ibu Cabang, sudah tahu belum kalau saat ini pemerintah telah berencana mengganti penggunaan gas LPG dengan jaringan gas alam dan juga DME. Ini dia buktinya. Sedangkan untuk menggunakan jaringan gas alam dan juga DME perlu kompor khusus, tidak bisa menggunakan kompor yang Bapak Ibu biasa gunakan. Tapi tenang saja, karena kita sudah menyiapkan kompor Gasina khusus untuk penggunaan gas alam dan juga DME. Kabar baiknya lagi, kompor ini akan bisa digunakan untuk penggunaan gas LPG, karena nanti akan ada spare part tambahan berupa nozzle yang ada di belakang kompor. Perlu diingat, untuk packaging kompor khusus gas alam dan juga DME yang ditandai dengan cap merah seperti ini. Jadi, untuk cabang-cabang yang daerah penjualannya sudah menggunakan jaringan gas alam dan juga DME, yuk order kompor Gasina yang ada cap merah. Gasina nih, ini tuh awet banget dan gampang dibersihin, dan yang pasti dapur aku semakin cantik. Nah, buat mama yang mau beli kompor juga bisa dicicil loh. Yuk datengin demo kompor Gasina terdekat.